Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Kelas Kimia Lukman ya, channel yang bahas tentang materi Olimpiade dan pembahasan soal Olimpiade kimia. Nah, video, mohon maaf banget karena banyak eh ada banyak kerjaan ya, terutama ngajar-ngajar online lagi aktif, udah mulai aktif lagi. Nah, termasuk juga anak-anak pelatnas, bukan anak-anak, ada anak buat anak pelatnas buat persiapan eh buat persiapan menuju ke ICO-nya gitu. Ada yang minta di private juga. Nah, sekarang kita bahas lanjut. Kita bahas ya pembahasan soal untuk kali ini kita akan bahas soal KSN yang terbaru yang tahun 2022. Ya, saya baru dapat soalnya sedikit ya. Hanya berupa potongan-potongan saja. Jadi tidak menyeluruh dan mungkin akan dibahas sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit eh satu persatu ya. Mudah-mudahan kalau misalkan teman-teman punya soal yang utuh ya, karena saya sampai sekarang belum dapat ya soalnya ini saya dapat dari malah dari ini salah satu mahasiswa UI ngirim soal ke saya, cuman saya belum sempat bahas dan hari ini saya mau coba bahas soalnya soal KSN 2022 ya. Nah, kali ini saya akan bahas tentang kristal ya. Nah, kristalnya soalnya cukup unik ya dan sebenarnya kalau misalkan teman-teman yang ikut pembinaan saya ini keluar ya materi ini ya, kecuali yang ini sih yang particle in the box emang nggak keluar dan itu ternyata emang mengagetkan sekali. Sayanya juga kaget kenapa itu bisa keluar. Ya udah sekarang kita lanjut aja ke pembahasan soalnya. Itu tadi pengantarnya ya yang membosankan. Nah, sekarang gini, alkil halida, struktur dan pusat warna kristal alkil halida. Alkil halida itu dapat mengkristal dalam struktur CSCl atau NaCl, yang keduanya berbentuk kubus, bergantung pada rasio antara kation dengan anion. Lii merupakan garam alkali halida yang mengkristal dalam struktur NaCl ya. Dia mengkristal dalam struktur NaCl. Nah, struktur manakah yang sesuai dengan struktur LII? Jelaskan jawaban Anda. Nah, di sini dia sudah dijelaskan bahwa LII, lithium iodida, itu merupakan alkil halida, garam dari alkil halida yang memiliki struktur NaCl. Dan di antara kedua struktur ini, A dan B, A itu adalah struktur CSCl, sementara B itu adalah struktur NaCl. Ya, kalau misalkan kita lihat, bagi teman-teman yang udah pernah apa eh ikut ini saya. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah struktur NaCl. Di sini ada struktur CSCl ya. Ini struktur NaCl dan HCl. Dan ini terlihat ya bahwa yang berbentuk struktur NaCl ya yang B. Berarti ini jawabannya adalah B. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan disuruh minta jelaskan, dijelaskan aja kenapa struktur NaCl itu ciri-cirinya seperti apa. Kayak gitu. Nah, jadi yang A itu eh struktur NaCl ya kan terdapat kation terdapat pada rusuk ya kan, rusuk dari eh, sisi kristal, apa ya kita nyebutnya apa sih namanya, unit cell, rusuk dari unit cell seperti itu. Jadi struktur NaCl, pada struktur NaCl kation eh, terdapat pada rusuk unit cell. Rusuk itu ya ini ya. Nah, ini kan rusuk nih. Sementara kationnya, anionnya berada pada titik sudut ya, titik sudut unit cell dan bagian muka gitu. Jadi dijelaskan secara kayak gitu aja ya. Jadi nggak usah rumit-rumit. Sementara anionnya terdapat pada titik sudut kisi kristal dan pada muka kristal ya.
ya kan? Karena basisnya NaCl itu strukturnya kalau misalnya kita lihat dia basisnya itu ya seperti FCC ya, phase center kubik di anionnya, sementara di tengah-tengah itu diselipkan kationnya seperti itu. Nah, juga terdapat pada rusuk unit sel, rusuk dan pusat unit sel. Nah, udah seperti ini aja gitu, nggak usah ribet-ribet gitu. Ya yang B ya, B merupakan struktur LII. Hmm. Nah, jadi nggak usah ribet-ribet ya. Ya, jelasin aja sesingkat itu. Saya yakin insya Allah jawabannya bener ya, gitu. Ya, oh ya, yang bertanya tentang kapan OSK, saya juga nggak tahu ya. Maybe Maret, maybe ya mungkin habis Lebaran kali. Karena lebih enak kalau habis Lebaran. Cuman saya nggak tahu ini ya kepastian ya, bisa juga sebelum Lebaran. Tergantung dari Diknas kayak gitu. Nah, sebenarnya yang B, panjang sel satuan LII itu adalah 6,0257 angstrom. Tentukan massa jenis LII. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini panjang rusuknya itu adalah 6,0257 angstrom dan hitung massa jenis LII. Nah, massa jenis itu perumusan dari massa jenis ya. Yang B, sebentar, dikatasin aja dulu. Yang B, hmm, massa jenis itu rumusnya Rho sama dengan massa per volume, ya kan? Ya, massa per volume. Simpelnya seperti itu. Cuman kalau dalam kristal, kita ingat bahwa kristal itu punya unit cell yang menggambarkan dia itu adalah seperti keseluruhan sisi sel, keseluruhan sel. Jadi kita bisa menghitung massa jenis sel, massa jenis kristal menggunakan massa jenis unit cell saja. Nah, misalkan saya rho sama dengan massa per volume, kan kita tahu bahwa massa itu apa? Massa dari unit cell itu adalah Z, di mana Z ini adalah banyaknya eh, molekul dalam satu unit cell, di mana kalau struktur NaCl itu Z-nya adalah 4 dikali dengan apa? Mr, ya kan? Mr dari zatnya dibagi dengan bilangan Avogadro, nah, dikali dengan volumenya. Di mana volumenya di sini nanti A pangkat 3 ya. Volumenya karena dia kubik jadi A pangkat 3 kubik. Nah, ya udah tinggal masuk-masukin saja. Nah, di sini tinggal masukin berarti Z-nya itu kita masukin 4, MR-nya itu adalah MRLII ya. Kalau misalnya kita cari MRLII, hmm, sebentar. Dijadiin desktop aja ya berarti biar semuanya kelihatan. Cuman nanti oke. Hmm, hmm, sih. Kristal ini sama nanti ini Google Chrome. Setelah kita nanti butuh Wolfram Alpha. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Rho kali massa kali rho kali. Nah, kali MR-nya. MR dari LII. LII ya udah kita cariin LII. LII. Lithium iodide 300 133,84 133,84 ya. 0,84 sebagai ini bilangan Avogadro-nya 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. 6,022 kali 10 pangkat 23 pangkat 23. Nah, dikali A pangkat 3 di mana A pangkat 3-nya itu kita harus jadiin dalam sentimeter kubik saja. Kenapa sentimeter kubik? Karena biar jadi gram per mililiter. Seperti itu. Biar ini.
Gram per mililiter. Berapa sih? Soalnya itu ada di eh 6,0257 angstrom, berarti kali 10 pangkat min 8 ya supaya jadi sentimeter. Nah, seperti itu. 6,0257 kali 10 pangkat 6,0257 kali 10 pangkat min 8. Nah, ini biar satuannya jadi gram per mililiter. Seperti itu. Nah, ini tinggal masukin ke andalan saya, Wolfram Alpha. Ya, kalau teman-teman selalu mengikuti ya. Eh, ya, sini ada Wolfram Alpha. Nah, seperti ini ya. Tinggal dimasukin saja ya. Hmm, compute input. Nah, seperti ini ya. Nah, seret, 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 seret. Nah, kita dapat 4,063. Berarti ini adalah 4,063 gram per mililiter. 4,063 gram per mililiter. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, bentuknya itu seperti ini ya. Jadi kita tinggal hitung aja Mas Cis ya. Ini relatif gampang ya, harusnya ya. Teman-teman yang OSN sih bisa sih ya, 7 poin lumayan lah. Nah, nah terus yang C, hitung radius iodin I minus jika diketahui radius ion Li plus itu adalah 0,754. Nah, di sini buat teman-teman yang udah pernah ikut ini saya pasti tahu ya bahwa saya ngajarin tentang penampang melintang ya, di mana di penampang melintang itu juga saya ngajarin kira-kira kalau ionnya seperti ini kira-kira strukturnya apa, struktur apa itu saya ajarin semua. Nah, pada struktur NaCl di sini kita bisa lihat ya. Struktur NaCl itu kalau misalkan kita ambil penampang melintang di bagian atasnya ini, maka struktur NaCl itu bisa dibilang bahwa si kationnya ini kationnya ini akan menempel pada anion ya. Menempel anion sehingga kalau misalnya kita lihat di sini ini panjang ini adalah panjang dari rusuknya. Di mana panjang rusuknya ini di sini kita bisa lihat panjang rusuknya itu adalah 6,0257 angstrom ya. Seperti itu. Dia adalah 6,0257 angstrom di mana kalau kayak gini kita bisa lihat dia adalah 2 kali R anion ditambah 2 kali R kation. Maka otomatis di sini kita bisa lihat 2 kali R anion tambah 2 kali R kation. Nah, di sini R kationnya udah. Nah, nah di sini kationnya 0,754 angstrom. Jadi di sini kita bisa lihat berarti sorry, 6,0257 kan? 6,0257 ya benar. Berarti 6,0 sorry 0257 ditambah 2 kali R kation Ri plus ditambah R I minus. Nah, 2 kali R kationnya tadi 0,754 ya. Ya udah 0,754 ditambah R I minus.
Dah, ya udah tinggal dimasukin aja dalam dalam apa? Dalam Wolfram. Misalkan di sini X ya. 6,0257. Nah, ini kita solve ya. Solve. Nah, ini nanti keluar X-nya. Nah, ini kalkulator online terbaik lah sampai saat ini. Decimal formnya 2,259 ya. 2,259. 2,259. 2,259. Angstrom berarti ya. Oh, berarti angstrom. Kalau angstrom itu pakai gini. Oh, nggak salah. Ah. Nah, seperti itu. Angstrom. Sini. Eh, malah yang ini. Nah, ya. Udah. Ini adalah nomor C. Untuk nomor C ya. Hmm, mana ya? Oh, sorry. Body numbers. Nah, ini nomor C ya. Jadi ini adalah sorry. Nomor C. Ya, sini nomor C ya. Panjang R I minus. Nah, ini adalah nomor C. Oke, sip. Yang R I minus. Terus kemudian di sini hitung radius ya. Nah, terus di sini selanjutnya, wah lumayan nih harusnya 10 poin dapat lah ya. Dari 26 poin. Cuman sini kok nggak sampai 26 ya. Kayak ini banyak deh. Nah, kristal alkil halida pada umumnya tidak berwarna. Ada yang warna pada kristal alkil halida disebabkan oleh adanya cacat kristal. Atau ketika kristal alkali halida dipanaskan dalam atmosfer yang mengandung uap logam alkali pembentuknya akan terbentuk cacat yang dikenal sebagai pusat warna. Pusat warna ini disebabkan oleh adanya elektron yang terperangkap pada kekosongan vakansi anion. Elektron pada pusat warna tersebut memiliki tingkat energi yang terkuantitasi dan dapat sederhana menggunakan partikel dalam kotak. Nah, ini partikel dalam kotak ya. Adanya warna pada kristal halida disebabkan dari cacat kristal. Vakansi. Pusat warna ini disebabkan oleh terperangkap pada kekosongan vakansi pada posisi anion. Elektron pada pusat warna tersebut memiliki tingkat energi yang terkuantisasi dan dapat dimodelkan secara sederhana dengan model. Nah, ini adalah vakansi dan intersisi ya. Jadi kalau misalkan saya, kok nggak salah saya ada bukunya deh. Bukunya buku karangan saya sendiri ya. Jadi sebentar. Hmm, ya buku KSN. Sebentar. Ada saya ngebahas sedikit sih antara vakansi dengan intersisi. Nah, di sini sebentar. Saya ngebahas vakansi dan intersisi. Hmm, Sebentar ya. Ada di kristal. Of contents. Zat padat, kristal. Nah, ini hukum Bragg. Kok nggak ada? Hukum Bragg, kristal. Seingat saya mau ngebahas vakansi dan intersisi deh. Oh iya, belum ngebahas nih. Saya belum ngebahas tentang vakansi dan intersisi. Oh iya, saya belum ngebahas vakansi intersisi ya. Lupa di buku ini harusnya saya bahas ya vakansi intersisi. Nah, di sini, oke kita bahas aja di sini tapi di slide saya bahas sih. Kenapa di bukunya saya nggak bahas ya? Jadi vakansi intersisi, jadi
Ya ini saya sedikit ngebahas di sini sih, cuman kalau di slide-nya emang kurang jelas. Jadi kalau vakansi intersisi itu jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya kristal, dalam hal ini misalkan kristalnya kristal NaCl ya, di sini kristal NaCl. Nah, kristal NaCl ini misalkan dia itu sebentar, saya position strainnya 20. Nah, sini. Nah, kayak gini. Misalkan bisa ketutup ya. Nah, misalkan dia vakansinya adalah vakansi udah pasti anion ya. Intersisi itu intersisi kation. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, nah vakansi dan intersisi itu terjadi jadi dengan apa? Jadi kayak gini. Misalkan kalau mana ya? Nah, misalkan gini. Misalkan di sini kita udah tahu ya, di sini ada kation, di sini ada anion. Nah, kalau vakansi berarti otomatis apa? Otomatis kan tadi kan kristalnya itu biasanya diuapkan pakai uap dari logamnya. Nah, uap dari logamnya itu apa? Uap dari logamnya itu dia masih bentuknya masih bentuknya sorry, dia bisa teroksidasi dan dia itu bisa dan pasti kalau ada yang teroksidasi pasti ada yang tereduksi. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi ketika si anionnya ini di sorry di apa uapkan diuapkan si kristalnya ini diuapkan pakai uap dari logamnya. Nah, itu dia bisa bereaksi dengan si anionnya ini sehingga anionnya ini nanti bisa membentuk LII di tempat lain. Jadi artinya apa di kristal tersebut istilahnya dia bakalan mengalami kekosongan. Jadi vakan nih, mengalami kekosongan atau vakansi. Nah, dia mengalami kekosongan ini. Nah, kalau misalkan mengalami kosongan, berarti otomatis apa? Dia pasti kelebihan muatan positif, ya kan? Nah, kristal itu nggak bisa kelebihan muatan positif. Jadi kalau misalkan ini vakan, ini kosong, jadi si anionnya itu lepas, ya kan? Bisa karena bereaksi dengan yang lain atau bisa karena dia teroksidasi dan sebagainya. Kalau misalkan dia ini lepas, maka si apa? Dia akan kelebihan muatan positif, ya kan? Karena anionnya hilang satu gitu. Berarti dia kelebihan muatan positif. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu adalah di kationnya ini, salah satu kationnya ini, itu dia akan menurunkan bilox. Menurunkan bilangan oksidasi, dia turun. Jadi Li 0. Oke. Jadi misalkan dari Lii minus, ketika terjadi vakansi anion, ya kan? Vakansi anion, kation nggak mungkin vakansi. Biasanya yang kation itu vakansi kalau sorry, anion itu vakansi kalau kation itu intersisi. Nah, kalau misalkan terjadi vakansi anion, maka dia kristal ini sebenarnya akan terjadi kelebihan muatan positif. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena kristal itu harus netral. Ya, senyawa itu harus netral. Maka yang terjadi apa yang terjadi adalah salah satu dari kation itu akan tereduksi. Akan tereduksi awalnya dari Li plus itu menjadi Li 0. Ya, supaya apa? Supaya netral muatannya. Karena nggak mungkin bisa seperti itu gitu. Bisa nggak kalau nggak netral? Bisa. Bisa nggak kalau misalkan tidak menurunkan biloxnya? Bisa. Tapi otomatis harus digantikan dengan ini lain, dengan apa? Kation dengan anion lain. Misalkan Cl minus, Br minus dan sebagainya. Cuman itu biasanya kurang memungkinkan. Kenapa? Karena ukurannya itu berbeda. Nah, ukurannya itu berbeda. Nah, sehingga lebih mudah untuk biloxnya yang diturunkan. Jadi si Li yang awalnya Li plus menjadi Li 0. Nah, Li 0 ini yang namanya Li 0 berarti kan dia akan kelebihan elektron. Maksudnya apa? Awalnya Li plus dia elektronnya sudah lepas semua. Jadi kulit kedua itu kosong. Kedua kosong. Dia cuma ada kulit pertama doang. Karena apa? Jadi Li plus. Nah, tapi ketika dia jadi Li 0, maka kulit keduanya itu terisi. Kulit kedua terisi oleh satu elektron. Nah, satu elektronnya ini biasanya terperangkap di sini. Nah, di daerah si kationnya ini. Jadi otomatis apa? Otomatis seolah-olah elektronnya itu biloxnya itu tereduksi cuman bukan si elektronnya itu tidak masuk ke dalam sini. Tidak masuk ke dalam
Li-nya, tapi dia masuk ke dalam bagian vakansinya. Bagian vakansinya. Jadi dia tereduksi, cuman bukan berarti dia masuk ke Li-nya ya. Jadi Li-nya tetap dalam bentuk Li plus, cuman elektronnya biasanya masuknya ke sini. Ya, jadi seperti ini ya. Karena apa? Dia bisa terisi elektron. Nah, seperti ini. Nah, elektron yang kayak gini dia memiliki sifat tersendiri ya, yang bisa digambarkan sebagai partikel dalam kotak. Dan biasanya elektron-elektron yang bentuknya kayak gini, ya kalau misalkan di sini juga ada bentuk vakansi lain, nanti biasanya juga bisa dimanfaatkan sebagai sensorik, terus juga semikonduktor dan sebagainya. Seperti itu. Jadi mekanismenya itu bentuknya seperti itu. Nah, makanya di sini nanti dimodelkan ke dalam partikel dalam kotak ya. Itu kira-kira bentuknya seperti itu ya. Nah, bagaimana sifat magnet dari pusat warna? Jelaskan jawaban Anda. Ya, karena yang tereduksi itu cuma satu elektron ya. Beda kalau misalkan dua plus ya. Misalkan Ba Ba misalkan ya CS2O, misalkan oksigen ya, misalkan Li2O. Maka ketika terjadi vakansi anion, misalkan Li2O ya. Li2O itu kalau terjadi vakansi anion, maka yang keluar itu adalah O2 minus. Berarti otomatis apa? Otomatis dia akan kehilangan eh, anion dengan muatan -2. Maka otomatis apa? Untuk menstabilkannya, maka dia harus mereduksi dua atom Li plus. Nah, dua atom Li plus itu nanti bakalan ngambil dua elektron. Nah, dua elektron itu bisa saja ditempatkan di dalam vakansi dari oksigennya itu. Nah, kalau bentuknya seperti itu karena dua elektron, dia pasti sifat magnetiknya adalah dia magnetik. Tapi karena ini cuma satu elektron, maka sifat magnetiknya adalah sorry, ya paramagnetik. Jadi maka sifat magnetnya adalah paramagnetik. Kenapa? Ya karena cuman satu elektron. Ya. Nah, ini terus gimana? Yang C jawabannya? Ya jawab aja gitu. Jawabannya adalah yang D itu adalah paramagnetik. Magnetik karena hanya mengambil satu elektron untuk menetralkan muatan. Nah, seperti itu. Ya kan? Karena yang vakansi kan I minus. Ya, jadi nggak ini ya, yang vakansi I minus. Seperti itu. Terus ya udah kan selesai D. Nah, ini 3 poin. Lalu kan warna di pusat warna Li. Serapan gelombang maksimum ada 390,38 nanometer. Nah, ini saya nggak tahu ya di soalnya apakah ada color wheel ya. Color wheel itu adalah nggak ada di sini sih color wheel. Sebentar saya cari dulu slide-nya. Color wheel itu ada di eh sebentar ya, sebentar. Color wheel itu ada di ini, struktur ion kompleks. Nah, saya ya kita coba struktur ion kompleks. Nah, di sini saya jelasin kalau struktur ion kompleks itu, nah di sini ada color, mana sih color wheel ya? Aduh, aduh, nggak ada. Nah, di sini. Jadi di sini, kalau misalkan yang terserap itu adalah warna merah, maka yang muncul itu adalah warna hijau atau warna yang kita sebut sebagai warna komplement ya. Nah, di sini si apa? Si elektronnya itu dia menyerap pada gelombang 390 nanometer. Di mana 390 nanometer itu ini kalau nggak ada color wheel-nya susah juga ngafal ini sih. Bukan susah juga ngafalin, cuman ya kurang kerjaan aja yang ngafalinnya. Di sini dia menyerap 390,38 nanometer. Nah, kita bisa lihat ya kita coba cari di Google itu 300 apa sih? Visible spectrum. Spectrum. Nah, spectrum wavelength. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini kita cari di ini aja. Nah, 390 itu warna apa sih sebenarnya? Kalau misalnya kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat 390 itu warna sekitar warna ungu ya berarti ya. Sini kita bisa lihat ke sekitar warna ungu atau violet ya. Nah, kalau misalkan kayak gitu, kita coba lihat aja yang violet. Nah, seret.
Des. Nah, ini warnanya jadi kuning. Berarti dia menyerap warna ungu dan dia menjadi kuning. Sebenarnya berarti kan 200 sih. Eh, oh, oh, 400. 380 sampai 750 nanometer. Oh ya, sip. Oh, berarti ini emang ini pengetahuan umum ya. Kan visible itu terletak dari sekitar 400 sampai 800 700 nanometer ya. Jadi sekitar 400 sampai 700 nanometer. Nah, berarti 400-nya itu adalah bilangan gelombang yang paling tinggi di mana apa energi yang paling tinggi di mana dia adalah warna ungu. Berarti warna ungu kita lihat komplement dari warna violet itu adalah kuning. Berarti otomatis dia bakalan berwarna kuning. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Jadi dia bakalan berwarna kuning. Kristal akan berwarna kuning karena menyerap cahaya warna ungu dan kuning merupakan komplement warna ungu. Nah, atau violet ya. Lebih bagus violet sih. Purple. Nah, ini tinggal di jadi nomor D saja. Hmm, sip. Dah, ya itu ya bentuknya seperti itu. Satu warna kuning. Nah, tentukan dua bilangan kuantum dan arah transisi elektronik berkaitan dengan serapan tersebut dari N ke. Nah, ini ribet ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, L-nya itu, nah, L-nya itu panjang kotak satu sel satuan. Oh, L-nya itu panjang kotak sel satuan ya. Jadi L-nya itu berarti kita mengibaratkan bahwa si L-nya itu panjang lintasan dari elektron yang bisa dilewati itu adalah ya panjang sel satuan, panjang sel satuan. Padahal sebenarnya ya ini pendekatannya sih supaya gampang. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita lihat panjang sel satuan karena dia bentuknya di sini ya harusnya nggak mungkin sampai ke sini kan, karena di sini terhalang anion. Jadi karena nanti ada yang kita sebut sebagai tunneling dan sebagainya kalau misalkan dia mau lewat. Nah, cuman ya untuk lebih gampangnya pakai ini, pakai panjang sel satuannya, tapi lebih tepat sebenarnya ya bener sih kalau dari geraknya dari sini ke sini ya, cuman nggak garis lurus. Ya, bentuknya seperti itu. Jadi lebih gak di ini. Ya udah kita tinggal cari aja delta E-nya yang di mana energinya itu setara dengan ini, seperti itu. Nah, gimana ini ya tebak-tebakan gitu. Kira-kira N1 ke N2 itu berapa berapa dan sebagainya. Kalau misalnya kita lihat di sini ya eh nggak tebak-tebakan juga sih. Jadi kan kalau misalnya kita lihat begini. Berarti otomatis kita cari delta E-nya ya. Delta E sama dengan misalkan dari nx kuadrat dikurang kok ini kurang n y kuadrat. Nah, gini aja kan kalau karena delta E ya. Delta E. Nah, ini berarti h kuadrat kali 8 m l kuadrat. Nah, kan h kuadrat buat 8 m l kuadrat. Nah, di sini nanti kita tinggal lihat ya bahwa delta E-nya ini ya tinggal HC per lambda ya. C per lambda. Lambda. HC per lambda ya. Nah, H-nya itu ya tinggal dicoret aja karena ini berarti sini tinggal H ya. Tinggal H nih hanya coret tinggal C per lambda sama dengan seperti ini. Nah, ini tinggal kita hitung saja gitu.
Ini apa sih namanya? Iya, energi transisi. Nah, ini C per lambda, terus ya tinggal masukin aja ya. Hanya berapa, ini berapa. Nah, ini n x kuadrat min n y kuadrat nih kita harus hitung. Masanya pasti masa elektron ya, karena masa zat. Ya, karena zatnya itu elektron. Nah, ini saya nggak tahu nih, apakah di soalnya itu diungkapkan di masa elektron berapa. Oh, ada nih. 9,11 kali 10 min 31. Oke, itu ya aman ya. Ya tinggal masukin aja. 3 kali 10 pangkat 8. 10 pangkat 8. Pangkat 8. Lambdanya itu berapa? Lambdanya itu harus dalam meter ya. 390. Berapa sih tadi? Lambdanya itu 390,38. 390,38. Nah, cuman harus dalam meter karena semuanya dalam meter ya. Berarti eh dia kali 10 pangkat berapa ya? Nanometer berarti ke 9 ya, min 9. Terus, nah ini kita ganti aja jadi X nanti ya. H-nya itu 6,626. 626. 34 Joule scon. Terus 8 kali M-nya, M-nya 9,11. 11 kali 10 pangkat min 31. Min 31. Nah, L kuadratnya itu berapa? L kuadratnya itu adalah panjang ini. Ya, 6,0257 kali 10 pangkat min 10. Min 10. Oke, ml kuadrat. Nah, ini nanti tinggal kita cari ya si nx-nya. Nah, kita cari coba pakai Wolfram. Berapa kira-kira? Selisih kuadratnya itu berapa? Nah, ini baru yang kita tebak-tebak kira-kira berapa gitu. Em, sorry. Di solve dulu. Nah, ini kita ganti jadi X aja. X. Nah, ini coba kita. Nah, ya kita solve. Solve is a general topic. Kok nggak bisa sih? Kok nggak bisa sih? Biasa bisa kok. X kali. Kok nggak bisa? Biasanya bisa. Oh, ini mungkin gini kali ya. Harusnya. Tadi bisa kok tapi. Ah, wah. Kayaknya terlalu banyak deh ekspresinya ya. Jadi coba kita hitung satu-satu aja dulu ya. Eh, ini dibagi dengan ini nanti. Oh iya sorry. Oh ini karena ada inian. Pantas nggak bisa. Solve. Nah harusnya bisa. Ayo, ayo. Ayo. Nah, sip. Bisa kan semua seret. Nah, kita dapat 3 koma sekian. Berarti N kuadrat min ininya adalah 3 ya. Nah, kalau yang 3 itu kira-kira bentuknya apa? 4 sama 4 sama 2 sama 1. Jadi 3. Dia kan X-nya 3 nih. Berarti otomatis apa? N kuadrat min N X kuadrat min N Y kuadratnya itu adalah 3. Nah, berarti itu yang cocok ya cuma 2 ke 1. Ya berarti kan otomatis kayak gini kan kita bisa lihat bahwa eh ini sama dengan 3 ya.
Nah, ini gampang nih gini kayak sama dengan 3. Berarti otomatis apa? Otomatis di sini seperti apa? NX-nya itu 2, NY-nya 1. Berarti dari 1 ke 2 gitu. Berarti NX-nya itu sama dengan 2, NY-nya ya 1. Berarti otomatis kayak gini. Berarti otomatis apa? Otomatis di sini kita bisa lihat berarti transisinya adalah transisi dari 1 ke 2. Jadi dari N sama dengan 1 ke N sama dengan 2. Seperti itu. Ya gitu. Oke, ya. Paling segitu aja. Karena soalnya udah nggak ada lagi. Soalnya udah nggak ada lagi DE. Nah, cuma sampai E doang sini. Oh, nggak. Warna, warna udah ya. Warna kuning. Yang D apa? Sifat magnet, paramagnetik. Duh, ini udah magnetik. C. Oh, ini D ya. Harusnya ini D. Arah magnetik. Ini yang E, yang kristal warnanya. Ini yang F, yang energi transisinya. Nah, yang terakhir itu apa? Yang G. Berapakah jumlah simpul not pada fungsi gelombang eksitasi LIF? Gambarkan sketsa fungsi gelombang dan rapat kebalikjadian menemukan berikan keterangan posisi not. Simpulnya pada fungsi gelombang keadaan tereksitasi. Nah, dia bilang keadaan tereksitasi ya, keadaan tereksitasi dari LI di F ya. Nah, keadaan tereksitasinya itu kan di fungsi gelombang di N sama dengan 2. Ya udah kita ganti aja N-nya sama dengan 2. Berarti otomatis ini nanti dia bakalan ada ya kalau 2 itu cuma ada satu not, satu simpul. Kalau misalnya kita lihat di sini saya masih ada GeoGebra nggak sih? GeoGebra kalkulator ya. Sin 2V. Nah, ini misalkan 2 per L ya, 2 per L. Aduh, nah, ini harusnya sin hmm, sorry. Sin 2 ini kan dia bilang 2V per L ya, berarti 2VX di sini kan dia bilang sorry sorry. Mana sih? Di sini dia bilang sesuatu ya, misalkan sesuatu ini kita adalah suatu angka ya, suatu angka 2 per L ini kan konstanta semua ya. Sini 2 Vx per L berarti kan N Vx berarti 2 kali V, 2 kali Vx per L. Ya udah ini duanya ini kan bisa kita ganti dengan sesuatu ya. Berarti N per L-nya itu bisa kita ganti sesuatu. Nanti X-nya itu dari 0 sampai L, maka otomatis dia pasti bakalan bentuknya itu adalah notnya itu 2 ya. Notnya itu 2 dengan X-nya itu. Misalkan L-nya kita anggap satu ya. Kita anggap satu aja L-nya. Biar gampang ya. Biar gampang tapi sebenarnya ya nggak satu ya. Misalkan kita anggap saja satu L-nya. Berarti kita bisa lihat sini akar 2 sin 2 Vx per L. 2 Vx per satu, 2 V per satu, 2 Vx per satu. Berarti kita coba gambarkan ya. Eh Y sama dengan akar 2 SQRT 2 sin 2 Px. Nah, seperti itu. Nah, gimana ya? Oke, oke. Fx sama dengan sin x. Sorry, sorry. Ya kan sini sin x sin 2x. Nah, sin 2x kan seperti ini, berarti ini tinggal kan SQRT 2. Mana? Eh kok nggak muncul ya? Sin 2V. Nah, di sini kita bisa lihat ya, misalkan konstantanya itu kita abaikan saja ya. Kita abaikan saja. Jadi nanti dia bentuknya itu dari 0 sampai 2V ya. Eh, 2V. V. Di sini ada V nggak ya? Nggak ada sih ya. V.
Coba di sini kita lihat dua. Nah, ini harusnya pakai V nih. Soalnya satuannya V semua. Nggak ada simbol V di sini ya. Oh, ini ada. Nah, kan fx sama dengan 2 V dong. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini 2Vx. Kalau misalkan kita anggap L-nya itu sama dengan 1, berarti kan X-nya itu dari 0 sampai 1. Nah, berarti kita bisa lihat di sini L-nya misalkan kita anggap sampai 1 dan X-nya itu dari 0 sampai L. Maka kita bisa lihat bentuknya itu seperti ini dan di sini ada satu node. Nah, bentuknya ada satu node. Nah, bentuknya ada satu node seperti itu. Nah, kalau misalkan kita kuadratkan fungsinya, ya udah kita tinggal kuadratkan saja. Kuadratkan fungsinya. Nah, jadi bentuknya kayak gimana? Nah, bentuknya seperti ini. Nah, sampai 1. Jadi ada dua fungsi seperti ini. Ada dua puncak seperti ini dari 0 sampai 1 ya. Kayak gitu. Range-nya. Kayak gitu. Nah, bentuknya seperti ini. Seret. Nah, ya bentuknya seperti itu. Di sini special point. Special point ada nggak? Oh, nggak ada special. Setting dari 0 show label nggak bisa ya di ini ya. Scripting. Nah, nah dari 0 saya nggak tahu ya, dari 0 sampai 1 tuh gimana ya caranya ya? Table value start from 0 sampai 1. Stepnya 0,5. Sini kita bisa lihat. Nah, ini nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi sini ya bentuk kuadrat fungsinya itu seperti ini. Kayak gitu. Jadi bentuknya kayak gitu ya. Jadi bentuknya yang pertama itu adalah dua node ya, satu ke bawah, satu ke atas dan kuadrat fungsinya bentuknya seperti ini. Ya, seperti itu. Sorry, sorry. Nggak kelihatan GeoGebra dari tadi ya. Oke ya. eh Sorry, sorry. Malah nggak kelihatan GeoGebra-nya. Ya, jadi eh nah, GeoGebra-nya di sini kita bisa lihat di sini. Kita untuk yang apa? Hmm, untuk yang ini, untuk yang apa? Nah, untuk yang bentar, ini kok gini sih? Nah, untuk yang bentuknya itu ini apa? Fungsinya, fungsi gelombangnya itu misalkan kita anggap aja L-nya itu 1, biar gampang ya. Kita anggap L-nya itu 1, maka di sini fungsinya itu bentuknya jadi seperti ini. Hmm, ini ya. Oke, bentuknya itu jadi seperti ini. Nah, bentuknya itu jadi seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat bentuknya itu jadi seperti ini. Nah, ya, ini untuk L sama dengan 1 ya. Tapi di sini harusnya akar 2 ya, dari akar 2. Untuk L sama dengan 1. Ya, maka bentuknya itu seperti ini. Karena dari X-nya itu dari 0 sampai X. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi ada bentuknya ada satu node seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan kita kuadratkan, jadi kebolehjadiannya itu adalah kuadrat fungsi gelombang. Maka tinggal kita kuadratkan saja fungsi gelombangnya. Maka dia jadi. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Nah, di sini saat 0 sampai 1 ya. Jadi kita bisa lihat 0 sampai 1. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Nah, jadi ada dua puncak ya. Dua puncak. Nah, jadi bentuknya cuma seperti itu aja. Nah, di sini cuma sampai G dengan total poin. Saya cuma dapat soalnya sampai segini. Cuma dengan total poin 6 tambah 5, 11. 11 tambah, oh ini berarti 10, 16. 16 di sini ada 10 juga. 26. Pas berarti. Ya soalnya udah selesai.
Ya, simpel ya, nggak jadi. Paling yang teman-teman belum tahu itu tentang ini ya, partikel dalam kotak, dan itu juga saya biasanya nggak terlalu ngajarin di tingkat nasional, tapi kemudian keluar dan murid saya juga kaget. Nah, saya juga kaget kenapa itu bisa keluar. Berarti otomatis ke depannya nanti untuk tingkat nasional saya bakal ngajarin partikel dalam kotak ya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Mungkin sekian aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ini udah terlalu lama banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.